Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini sudah banyak sekali ya yang bertanya ke saya, ke DM, ataupun di komen YouTube ya tentang penyakit kelamin. Nah, jadi memang kasus-kasus ini lagi meningkat-meningkatnya. Ya, karena seks bebas, ya, karena seks beresiko, ataupun seks yang tidak aman. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, sakit gonore, sakit sifilis, ya, sakit klamidia. Ya, itu semua termasuk penyakit menular seksual. Maksudnya gimana, Dok? Ya, maksudnya adalah penyakit yang ditularkan melalui aktivitas hubungan seksual ya. Biasanya ini ditularkan pada pasangan yang tidak sah ya, ataupun misalkan pacarnya ya. Kemudian yang sering jajan-jajan ya, karena itu kan bukan pasangan resmi ya. Jadi memang teman-teman ya harus bijak ya ketika berhubungan seksual. Ya, sebaiknya kalau memang sudah tidak tahan lagi ataupun sudah memikirkan ke arah sana, ya sebaiknya menikah. Misalkan kalian sudah pernah melakukan hubungan seksual yang beresiko, ya sebaiknya pasangan kalian tuh dicek juga ya. Misalkan ya si suami ya, kemudian dia jajan keluar ya. Nah, kemudian istrinya kan nggak tahu ya, kayak aktivitas seksual seperti biasa saja. Nah, ini istrinya sebaiknya dicek ya. Kamu pun juga harus dicek. Gejala yang dialami ini bisa macam-macam ya. Bisa kelamin terasa gatal, ya bisa sulit ataupun nyeri ketika buang air kecil, ya bisa keluar cairan ya, putih, kehijauan, bahkan bisa keputihan ya, macam-macam gejalanya. Kalau seandainya nggak diobat-obati, ya ini beresiko menularkan ke orang lain. Ya, berisiko menimbul komplikasi ya, timbul komplikasi yang bisa mengancam nyawa bahkan kematian. Jadi teman-teman, menurut CDC Amerika ya sebaiknya yaitu dilakukan tes penyakit kelamin apabila teman-teman termasuk kriteria yang saya sebutkan ini. Yang pertama itu perempuan. Teman-teman, HPV, Human Papilloma Virus, ya ini bisa bikin pemicu kanker ya, kutil kelamin ya. Nah, ini paling sering pada wanita ya, kankernya itu kanker serviks. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya merasa perempuan kemudian aktif dalam berhubungan seksual, ya sebaiknya dicek ya, dites ya. Karena HPV ini memang menjadi penyebab untuk jadi kanker serviks ataupun mengalami kutil kelamin. Ceknya bagaimana, Dok? Ya, pap smear ya. Ini biasanya dilakukan 3 tahun sekali. Nah, kemudian selain HPV tadi ya, tes HIV, tes klamidia ini juga perlu dilakukan. Yang kedua, aktif berhubungan seksual. Teman-teman ya, aktif berhubungan seksual ya kalau seandainya dengan pasangannya sih aman-aman saja ya, dengan istrinya, dengan suaminya. Nah, jadi masalah kalau pasangan beresiko ya, pasangan yang tidak sah ya, ataupun sering jajan-jajan keluar ya. Nah, ini juga harus dicek ya, karena teman-teman ya ini beresiko mengalami penyakit kelamin. Ceknya apa saja ya, tadi ya, gonore, sifilis, klamidia, ini juga harus dicek. Nah, jadi teman-teman kenapa harus dicek? Ya biasanya bisa timbul tanpa gejala ataupun nggak ada gejala ya, sudah parah baru ada gejalanya. Jadi itu untuk deteksi. Ya, semakin dini diobati semakin baik. Yang ketiga, sesama pria. Loh, maksudnya gimana nih, Dok, sesama pria? Nah, jadi yang dimaksudkan adalah ketika berhubungan bersama dengan pria, artinya pria dengan pria ya. Nah, kondisi ini sebaiknya dicek juga penyakit kelamin, karena ini beresiko ya, sangat tinggi sekali resikonya untuk terkena penyakit kelamin. Nah, jadi ini disarankan untuk cek 3-6 bulan sekali ya, lebih rutin ya, lebih pendek jangka waktunya. Nah, misalkan cek sifilis, HIV ya, gonore, klamidia. Caranya gimana biar nggak mengalami ini ya? Jangan ya berhubungan dengan pria-pria itu nggak boleh ya. Jadi pria dengan wanita ya, dengan pasangan sahnya ataupun dengan suami istri. Yang keempat, program hamil. Teman-teman wanita yang ingin hamil sebaiknya dideteksi dini ya, ataupun dicek, di screening ya, sifilis, gonore, hepatitis, HIV ya, klamidia ini dicek juga. Ya tentu ini kalau seandainya nggak dicek ya membahayakan kehamilannya ya. Nanti bayinya bisa mengalami masalah ya, keguguran, berat bayi lahir rendah ya. Nah, kemudian juga beresiko ya selama kehamilan. Karena memang ya penyakit menular seksual itu juga bisa menginfeksi si bayinya. Nah, jadi penting ya ketika baru menikah ataupun akan menikah, ya ini cek-cek saja, screening ya. Nggak ada salahnya. Bukan harus malu, ya bukan takut, ya lebih baik mengetahui sedini mungkin supaya pengobatannya lebih dini juga. Nah, gimana, Dok, tipnya, cara amannya, tips sehatnya? Ya teman-teman ya, jangan berhubungan pria dan pria ya, berhubunganlah dengan pria dan wanita dan pasangannya ya, dan bukan pasangannya jangan ya, jangan sembarangan nanti berhubungan dengan orang lain ya. Misalkan
masih jomblo nih ya, jajan jangan ya, bahaya. Karena penyakit menular seksual yaitu sulit diobati, apalagi kalau seandainya mengalami HIV gitu ya, ataupun penyakit menular seksual lainnya. Nah teman-teman ya, kemudian juga jaga kebersihan diri ya, sering melakukan perawatan ya, baik laki-laki baik wanita. Kemudian setelah berhubungan seksual itu jangan lupa buang air kecil dan dibersihkan. Nah sebelumnya pun juga begitu. Kemudian jangan gonta-ganti pasangan ya, misalkan ya dengan si A, si B, si C, si D ya, keliling-keliling gitu ya. Ini nanti kena penyakit kelamin. Ya banyak sekali ya yang nge-DM ke saya itu umurnya baru 15 tahun, 16 tahun, masih belasan ya, sudah mengalami penyakit kelamin. Ini kan sungguh miris ya. Bacanya itu saya sambil sedih ya. Kok begini gitu ya? Kok masih kecil sudah melakukan hal tersebut? Nah, jadi dipikir-pikir lagi ya. Untuk orang tua juga penting untuk edukasi anaknya, bahayanya kenapa ya. Bukan masalah tidak hamil ya ketika berhubungan, tapi resikonya, penyakitnya yang akan ditanggung ya. Jadi ini penting diedukasi anak-anaknya yang merasa orang tua punya anak remaja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian teman-teman ya, cara pencegahannya juga bisa dilakukan dengan vaksin ya. Ini ada vaksinnya, tinggal datang ke dokter ya, ataupun ke rumah sakit mau divaksin untuk penyakit kelamin. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kalau ada cerita ataupun tambahan ataupun sharing ya, silakan terus di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.